diagnosa aku adalah generalized anxiety disorder dan juga panic attack. Rasanya tuh kayak cemas terus, kayak dikejar-kejar kematian terus gitu sih. Terus disarankan untuk ke spesialis penyakit dalam. Dicek macem-macem lah pokoknya kayak gitu tuh, ternyata di diagnosa penyakitku ini tuh karena pikiran. Padahal cara termudah untuk sembuh dari penyakit GERD sama anxiety ini itu tuh adalah dengan bertemu dengan profesional, yaitu psikolog dan psikiater. Namaku Jatmiko Krisnatama, biasa dipanggil Miko. Umurku sekarang 34 jalan 35. Pekerjaan di industri kreatif sebagai co-foundernya dari Inavoice. Terus diagnosa aku adalah generalized anxiety disorder dan juga panic attack. Jadi aku kena GAD ini tuh 2 tahunan yang lalu. Itu tuh terjadi karena shock lah. Aku shock karena ditinggal sama bapak dan kakak iparku dalam jangka waktu yang berdekatan gitu. Cuman beda 2 minggu doang. Dua-duanya sakit jantung. Aku langsung mengubah pola hidupku yang ya sebelumnya sih biasa aja ya. Tapi aku langsung mengubah pola hidupku jadi sangat strict gitu. Nggak makan gula, nggak makan garam, terus olahraga, terus nggak makan nasi kayak gitu. Karena perubahan yang begitu drastis, aku jadi kena GERD gitu. Karena aku kena GERD itu juga memicu gangguan kecemasan. Sampai di suatu titik waktu kerjaan lagi banyak-banyaknya, pola hidup aku ubah tapi pola tidur nggak aku ubah gitu. Aku masih begadang dan segala macam. Pas sholat gitu tuh aku kena panic attack. Aku pikir aku akan mati ketika sholat itu. Akan nyusul kakak sama bapakku. Ternyata cuman dibawa ke rumah sakit, aku cuman kena panic attack doang. Rasanya tuh kayak mau dicabut gitu loh. Kaki dingin, tangan dingin, deg-degan, nafas pendek-pendek. Ternyata sampai ke rumah sakit diperiksa, disuntik obat lambung gitu. Terus perasaan mulai membaik. Tapi setelah kena itu, hari-hari itu jadi nggak kayak biasanya lagi gitu. Rasanya tuh kayak cemas tanpa ada penyebab. Jadi kayak rasanya tuh kayak cemas terus, kayak dikejar-kejar kematian terus gitu sih. Awal kena itu sampai 2 bulan 3 bulan ke IGD terus, bolak-balik IGD karena takut mati gitu kan. Terus disarankan untuk ke spesialis penyakit dalam. Dicek macem-macem lah pokoknya kayak gitu tuh, ternyata di diagnosa penyakitku ini tuh karena pikiran, bukan karena telat makan, bukan karena apa dan segala macem. Dari SPD itu menyarankan aku untuk ketemu sama psikolog. Jalan di 2 minggu atau 3 minggu konseling sama psikolog itu disarankan untuk ketemu psikiater. Punya penyakit ini tuh, apalagi kalau di industri kreatif ya, menurutku cukup berat gitu. Segala sesuatunya tuh harus fast pace gitu. Berpikir cepat, mau begadang dan segala macam. Sedangkan badan itu tuh capek sedikit, lemes sedikit kayak gitu tuh men-trigger aku ke rasa cemas gitu. Mungkin bilang lebay ya, tapi aku mikirnya wah jangan-jangan aku mau mati nih, jangan-jangan aku mau mati nih. Karena triggerku adalah aku takut kematian gitu. Kalau saat kerja dulu sih sering ya. Karena aku dulu kena panic attack itu tuh sehari bisa 2 kali gitu. Selama beberapa bulan sampai setahun lah, kayak gitu terus setiap hari. Rasanya capek banget. Nah itu bikin aku selama setahun itu tuh produktivitasku aku bilang aku menurun sih. Sekarang pun belum balik kayak dulu lagi gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau pekerjaan yang menjadi trigger itu tuh kayaknya jarang banget. Kecuali bekerja sangat banyak, sangat lama sehingga badan capek, pikirannya jadi kemana-mana, itu udah jadi normal gue sekarang kayak gitu. Kalau keluar dari dunia kreatif, nggak pernah. Kenapa kok nggak pernah kepikiran berhenti dari dunia kreatif? Karena dari dulu sampai sekarang memang aku taunya cari uang tuh dari dunia kreatif. Tapi berpikiran kalau berhenti dari pekerjaan itu pernah. Dan ya beruntungnya aku bekerja di usahaku gitu. Aku bekerja di usahaku sehingga aku punya keleluasaan untuk aku nggak masuk kerja itu sebulan apa berapa gitu. Nah itu teman-teman ketika aku tinggal udah bisa bekerja sendiri gitu. Setauku ya banyak
teman-teman yang bekerja di industri kreatif itu tuh yang kena gangguan kecemasan. Bekerja di industri kreatif itu tuh menurutku membuka peluang untuk terkena gangguan kecemasan. Tetapi orang yang terkena gangguan kecemasan bukan berarti dia tidak bisa bekerja di industri kreatif. Orang yang punya gangguan kecemasan itu justru mikir tuh 1, 2, 3 kali step ke depan lebih banyak. Karena itulah dia biasanya kena gangguan kecemasan, kan mikir hal-hal yang belum terjadi. Itu justru baik menurutku untuk bekerja di industri kreatif. Jadi menurutku nggak ada masalah sih. Ada beberapa hal yang aku perbaiki setelah aku terkena generalized anxiety disorder ini gitu. Yang pertama, kalau dulu tim Inavoice itu tuh tim yang sangat kecil gitu. Aku bersama beberapa teman itu tuh mengerjakan beberapa jobdesk bersamaan. Nah sekarang timnya dilebur, jadi di Inavoice itu tuh jadi lebih banyak orang gitu. Biar pekerjaan bisa di handover ke lebih banyak orang, sehingga beban pekerjaan, terutama beban pekerjaanku itu nggak terlalu banyak. Jadi nggak terlalu capek. Terus yang aku pastikan juga itu adalah pola tidurku, pola makanku, aku atur sedemikian rupa sehingga itu yang aku utamakan dulu gitu. Bisa dibilang aku hampir menyerah lah, hampir menyerah, udah pasrah aja gitu. Wah ini kayaknya memang udah jalannya buat matiku, sakitnya kayak begini, aku mikirnya kayak begitu. Tapi aku ingat lagi aku barusan menikah, maksudnya di saat itu aku belum punya anak. Terus aku masih punya tanggung jawab untuk menafkahi orang tuaku kayak gitu. Jadi aku sharing ke mereka, ke istri dan mamahku terutama. Nah, mereka yang menguatkan aku untuk sembuh sih. Dari dulu yang sebulan 2 kali ketemu psikiater, itu sekarang jadi 2 bulan sekali ketemu psikiater, cuman konsumsi obat dan itu udah dikurangin dosisnya. Sama aku yang dulu seminggu sekali ketemu psikolog, sekarang ketemu psikolog itu tuh sebulan sekali atau kalau dirasa punya gejala aja. Di mindsetku itu aku bukan tergantung sama obat, tapi aku butuh obat gitu. Kalau memang aku harus disuruh minum obat seumur hidup, aku udah terima itu gitu. Jadi aku bukan ngerasa aku tergantung sama obat, tapi aku membutuhkan obat. Buat teman-teman yang tidak mau ke psikolog, tidak mau ke psikiater gitu, karena memang ada anggapan bahwa kalau ke psikolog atau ke psikiater itu tuh orang yang gak waras gitu, kurang akal gitu ya. Aku ikut di grup WhatsApp gitu yang sudah lebih dari 5 tahun masih sakit kayak gini gitu, dan kayaknya susah banget buat sembuh. Padahal cara termudah untuk sembuh dari penyakit GERD sama anxiety ini itu tuh adalah dengan bertemu dengan profesional, yaitu psikolog dan psikiater. Jadi saranku sih jangan takut untuk ketemu sama psikolog atau psikiater. Kalaupun memang tidak didukung oleh lingkungan kayak gitu, ya beranikanlah diri untuk bertemu sama orang-orang profesional ini, karena kalau enggak lu bakal stuck di situ aja gitu.